Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, dipertemukan kita pada malam yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya yang setia hingga tegaknya hari pembalasan. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Para bapak ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Allah telah memberikan keutamaan bagi seorang lelaki. Dia diberikan oleh Allah kelebihan daripada teman hidupnya yang bernama wanita. Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan Adam. Dia sebagai khalifah. Khalifatu fil ard. Pemimpin yang terus diganti dari zaman ke zaman sampai datangnya hari kiamat. Maka Allah tabaraka wa ta'ala memberikan Adam berbagai macam potensi ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan seluruh nama-nama benda. Sehingga dia mulia di hadapan makhluk yang lain. Sampai malaikat pun harus diperintahkan untuk bersujud kepada Adam. Hanya iblis laknatullah alaih, karena kesombongannya dia takabbur, menolak perintah Allah, merendahkan Adam. Kata iblis, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar, kata iblis kepada Allah, engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan kau ciptakan dia Adam dari tanah. Maka iblis pun dikeluarkan dari surga karena takabur, karena sombong, karena tidak layak bagi siapa saja yang sombong untuk masuk ke dalam surga. Yang sudah ada di dalam, kalau dia sombong harus keluar. Yang belum memasukinya harus bersih dari sifat itu. Kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya terdapat mithqala dzarrah, seberat dzarrah min kibri, dari sifat kesombongan. Maka setelah itu keluarlah
iblis dari surga. Dia berjanji untuk menggoda Adam dan anak keturunannya. Maka Allah menguji Adam dengan sebuah pohon agar tidak didekati. Disitulah Adam tergelincir karena bujuk rayu iblis melalui istrinya Hawa. Keduanya memakan buah pohon terlarang itu. Maka dia telah melanggar larangan. Kalau iblis tidak melaksanakan perintah, maka Adam melanggar larangan. Begitulah karakteristik perbuatan dosa yang ada di muka bumi ini. Kalau tidak melaksanakan perintah, yaitu menerjang larangan. Keduanya dilakukan oleh satu dari bangsa jin, tidak melaksanakan perintah. Satu lagi dari bangsa manusia, dia melanggar larangan. Akhirnya keduanya pun turun, tidak layak untuk menempati surga Allah Jalla wa'ala. Faqulna bitu minha jami'a. Turunlah kau semua dari surga. Di mana tempatnya? Mereka menempati bumi. Karena surga itu ada di atas langit, lebih dari langit ketujuh. Maka diturunkan bahkan lebih dari langit pertama, bahkan ditempatkan di bumi. Maka Allah mewanti-wanti, fa imma ya'tiyannakum minni huda, kata Allah, jika datang kepadamu petunjukku. Karena memang iblis sudah berjanji untuk menggelincirkan anak Adam menjadi pengikut dan penghuni Jahannam. Maka Allah ingatkan untuk mengikuti petunjuk Allah. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut dan juga tidak ada rasa sedih. Tidak takut dan tidak sedih. Jadi itulah orang yang bahagia di muka bumi ini. Orang yang tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalimat itu sering diulang-ulang di dalam Al-Quran. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Maka jangan takut dan jangan sedih. Itu inti dari bahagia. Maka orang yang mengikuti petunjuk Allah Tabaraka wa Ta'ala akan diselamatkan oleh Allah dari upaya makar iblis dan bala tentaranya. Setelah turun ke bumi, dia menempati lautan. Innal arsyal iblisa 'alal bahr. Singgasana iblis itu berada di mana? Yaitu di lautan. Disitulah dia mengirimkan pasukan-pasukannya untuk membuat bencana di dalam kehidupan umat manusia. Siapa yang terbaik? Yaitu di dalam membuat kekacauan, maka dialah yang dianggap paling hebat. Dalam riwayat Jabir bin Abdullah
Terdapat di dalam Sahih Muslim bahwasannya iblis setiap hari mengirim bala tentaranya untuk membuat kekacauan dalam kehidupan umat manusia. Di nomor 2408 Nabi SAW beliau bersabda, inna arsal iblisa alal bahri, sesungguhnya singgasana iblis itu berada di permukaan air atau di lautan. Wa minhu ba'atha tharoyahu liyuftinun nas, dari sana dikirim pasukan-pasukan untuk mengacau umat manusia. Maka yang paling hebat di antara mereka adalah yang paling mampu untuk membuat kekacauan. Salah seorang dari pasukannya datang kepada iblis melapor, fa'altu kada wa kada, aku telah membuat begini dan begitu, membuat manusia saling membunuh, membuat manusia bergelimang dengan perbuatan maksiat, minum khamr, berzina, berjudi. Lalu dijawab oleh pemimpinnya, ma fa'alta, kau belum berbuat apa-apa, katanya. Kau belum berbuat apa-apa. Kemudian datang pula yang lain, yaitu dan mengatakan bahwa aku telah berhasil memisahkan seorang lelaki dari istrinya, yaitu bercerai. Ketika ada pasukan iblis yang datang mengatakan bahwa dia mampu menceraikan suami istri, maka dijawab oleh iblis, ni'mal lak, engkaulah yang hebat. Bapak Ibu saudara sekalian, dari hadis ini kita bisa tahu bahwa syaitan, bahkan rajanya iblis itu paling suka terjadinya apa? Perceraian. Di satu sisi bagaimana caranya orang itu menunda pernikahan, sehingga banyak nanti madorot yang akan timbul, terutama dalam masalah syahwat. Bagaimana orang tidak segera menikah, sementara syahwat itu bagi para pemuda bisa jadi tidak bisa dibendung, lantas dia menunda. Aku sik enom, sik 30, engko ae nek wis duwe omah baru rabi. Kapan? Nah terus selama ini ngapain? Padahal banyak wanita-wanita yang menunggu untuk didatangi, dilamar, dinikah. Sehingga kemaksiatan tertutup dengan pernikahan, pandangan mata terkurangi dengan menikah. Bukankah itu pesan Nabi kepada para pemuda? Ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, jika kau mampu memberikan nafkah, falyatazawwaj, nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar,
Karena nikah itu dapat menundukkan pandangan mata. Wa ahsanu lil farj, dan dapat menjaga kemaluan. Itu kata Nabi. Berarti orang yang tidak nikah, bahaya pada mata dan apa tadi? Halo? Dan kemaluan. Urusan syahwat. Seandainya kau mampu menjaga kemaluanmu, bagaimana dengan matamu? Apakah mungkin kau delok bendino delok film apa? Coba pura-pura. Oyok karo wae. Islam memberikan solusi. Kalau seandainya kau belum mampu untuk itu, fa illam yastati', jika kau tidak mampu menikah, fa alaihi bis-shaum, hendaklah kau rajin-rajin berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu wija, benteng penghalang dari perbuatan keji, dari berbuat maksiat. Ini satu sisi. Bagaimana caranya para pemuda itu disuruh menunda pernikahan? Engko ae zamane rumiyin, rabi umur 30 niku wis termasuk tuwa napa nom? Zamane jenengan, Pak. Wis tuwek enggak? Tuwek. Coba lari sakniki. Umur 30 baru rabi, biasa enggak? Biasa. Bisa jadi bagi generasi yang lain, generasi Gen Z, generasi milenial mungkin, atau generasi sesudahnya, itu terlalu muda. Karena banyak faktor kenapa itu terjadi. Jauhnya orang dari tatanan agama. Begitu mudahnya orang mendapatkan kenikmatan instan. Mudahnya orang bisa mengakses kepuasan-kepuasan yang semu. Napa malih kata tiang edan saniki gak nikah, tapi tuku golekan sing ayu. Lamongan ana sing wis dodol enggak? Dereng jare ini. Kenapa? Peluang tadi. Astagfirullah. Saat ini kata tiang, maaf, sakit jiwa. Gak duwe konco, gak duwe bojo, gak apa-apa, tuku golekan. Ya dijak mlaku-mlaku, iso dijak ngomong. Wong robot. Mumpun disetting. Bahkan ditakoki apa ae iso. Karena pakai teknologi AI. Takoki apa ae bisa. Seje mbek bojo sampean ditakoki ngah ngoh. Ya iki cerdas, ayu tapi plastik. Ayu, gak keriput, gak usah dandani, gak usah nukokno skin. Ini keadaan zaman sekarang. Mudahnya orang mendapatkan kenikmatan instan. Di satu sisi, bagaimana caranya pemuda supaya menunda pernikahan. Di sisi lain, yang sudah menikah, ya apa caranya rusak. Kalau sudah terjadi perceraian, banyak yang jadi korban atau tidak? Banyak yang jadi korban, anaknya jadi korban. Siapa yang jadi korban lagi? Sama, suami jadi korban, istri juga jadi korban. Sementara wanita itu butuh pembimbing. Nggak mungkin dia hidup berlama-lama sebagai single
pereng. Kelihatannya aja tegar, sebetulnya menjerit di sunyi hari. Dia butuh orang yang membimbing. Karena Allah sendiri, Nabi sendiri mengingatkan, istausu bin nisa'i khaira. Bijaksanalah kalian dalam membimbing wanita. Fa innal mar'a khuliqat min dila'. Karena wanita dicipta dari tulang rusuk. Nek Adam saka lemah, wong wedok Hawa saka balung. Balung itu asalnya apa? Balung. Asalnya getih. Dadi daging. Mari ngono dadi balung. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kami menciptakan manusia setua Adam itu dari air mani, saripati dari tanah. Kemudian aku jadikan saripati tanah itu tersimpan dalam rahim, min qararim makin, tempat yang kokoh. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghah. Kemudian kami jadikan air mani itu segumpal darah. Dan kami jadikan segumpal darah itu apa? Mudghah, segumpal daging. Thumma khalaqnal mudghata 'idhama. Kemudian aku jadikan segumpal daging itu apa? Tulang belulang. Balung toko daging, daging soko getih. Mulane berseni najise wong wedok iku beda. Siji kali najise wong lanang. Nek sik bayi durung nyusu, maaf, durung disape, nek sik nyusu. Bayi lanang nek disiram tok biur. Siji nggih oyoe bayi wedok kudu di ucek. Soale wong lanang iku teko lemak, wong wedok iku teko balung. Asale balung mau saking napa? Getih. Maka wanita karena dari tulang rusuk, Nabi mengatakan, fa inna a'wajad dila a'lahu. Bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk itu yang paling atas. Mengenai bengkok wanita itu. Idza dhahabta tuqimuhu kasarta. Jika kau hendak meluruskan yang bengkok itu dengan paksa, dia akan patah. Wa in taraktaha, jika kau biarkan dia, fa illam yazal a'waj, dia akan tetap bengkok. Ini menandakan bahwa wanita butuh apa? Bimbing. Makanya Nabi menutup hadisnya itu apa? Wastausu bin nisa'i khaira. Bijaksanalah dalam membimbing wanita. Butuh pembimbing. Tapi wong wedok saiki ku senenge gak dibimbing. Wis duwe pembimbing kepingin berot. Engko nek wis berot, gak duwe pembimbing, sapa sing bimbing? Sapa jarine? Sapa sing bimbing nek wis gak duwe bojo?
Halo. Tonggone. Timbang tonggone ya tonggone mesisan kongkon ngerak. Ya mari dirabi ya njaluk pegat manik. Wis ngono iku wong wedok. Umpama nek njaluk pegat iku sampeyan iso ngitung ping pira? Halo. Tukaran titik njaluk. Tukaran titik rame titik njaluk pegat. Untung sampeyan sabar. Makanya kata talak itu dipegang oleh siapa? Laki-laki. Iku mau nek wong wedok oleh nyekel kata talak sedina nikah buyar. Tolak talak tok ae. Ikhwatal iman. Syaitan ini paling suka kalau terjadi perceraian. Makanya kita diperintah untuk apa? Ketika datang petunjuk dari Allah itu. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Apabila datang yakni petunjuk dariku, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, la khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula bersedih hati. Yang niku nek angsal kata-kata niku la khaufun alaihim walahum yahzanun, uripe bahagia, uripe diberikan oleh Allah keberkahan. Cuman Bapak Ibu, mengikuti petunjuk itu rinciannya dijelaskan dalam ayat yang lain. Untuk mendapatkan kalimat itu, supaya kita hidupnya tidak punya rasa takut dan tidak punya sedih. Rinciannya diantaranya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, baik dia Yahudi, wan nasara ataupun Nasrani, was-sabiin, orang-orang sabiin, man amana, sekiranya mereka beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, man amana billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, berarti masuk Islam. Asal Yahudi, Nasrani, Sobiin, Majusi melebu Islam. Itu syaratnya. Karena ketika datang risalah yang dibawa oleh Rasulullah, siapapun mereka, kalau tidak masuk Islam, wajib neraka. Jelas itu. Karena tidaklah manusia yang hidup setelah Nabi diutus, melainkan mereka harus masuk Islam, mengikuti syariat Kanjeng Nabi kita. Nah, setelah masuk Islam, apa yang dilakukan? Wa amila sholiha, maka dia mengerjakan amal soleh. Rinciannya banyak amal soleh, banyak yang wajib,
yang sunnah. Maka kalau itu dikerjakan, syaratnya dipenuhi. Amanu wa amilus sholihah. Beriman dan beramal soleh. Beriman dengan iman yang benar. Akidahnya bersih. Beriman kepada rukun-rukun iman yang 6 itu benar. Mulai iman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, akhirat, dan takdir harus benar. Supaya apa? Amal solehnya diterima. Beriman kepada Allahnya harus benar. Jangan sampai menyimpang. Ketika ditanya, Aina Allah, di mana Allah? Jawabannya harus benar. Jangan ditakwil. Ketika Allah menjelaskan dalam 7 ayat Al-Quran bahwa Allah itu istawa alal arsh, bersemayam di atas arasy. Maka sudah jelas para ulama menjelaskan makna istawa, irtafa'a, meninggi di atas. Jangan ditakwil sebagaimana Mu'tazilah mentakwil. Istawa ditakwil dengan istaula. Apa istaula? Berkuasa. Ini sifat af'al, perbuatan Allah. Belum lagi sifat zat. Bukan hanya ditakwil, bahkan ada yang menolak. Seluruh sifat Allah dan nama-nama Allah ditolak. Itulah Jahmiyah, satu kelompok sesat, dipelopori oleh orang yang bernama Jahm bin Safwan, yang menolak seluruh sifat-sifat Allah, menolak nama-nama Allah, meskipun tujuannya baik. Mosok rek Allah kok padha mbek menungso. Manusia melihat, Allah juga melihat. Manusia bicara, Allah juga bicara. Kan sama. Apa bedanya? Maka sifat-sifat Allah di dalam Quran dan di dalam As-Sunnah ditolak. Padahal banyak sifat-sifat Allah. Ketika Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 26-27, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di dunia ini fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tetap kekal. Apa? Dan tetap kekal wajah Allah yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Coba kita lihat ayatnya. Surat apa tadi? Ar-Rahman 55. Ayat 26-27. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi akan binasa.
dan tetap kekal. Apa di sini? Inilah contoh mentakwil. Wajah ditakwil dengan apa di sini? Mestinya kan wa yabqa wajhu. Apa wajhu? Bapak Ibu, wajhu itu apa? Wajah. Di sini ditakwil dengan apa? Zat. Ini contoh takwil. Terjemahan takwil ini contohnya ini. Makanya antum lihat aplikasi di HP Qur'annya pakai aplikasi yang mana? Ada nggak yang di situ menyebutkan wajah? Bukaan re aplikasi Qur'anmu. HP kaya apa? Kayak main game. Ono aplikasi Qur'ane enggak? Buka Ar-Rahman 55 ayat 27. Di situ zat apa wajah? Yo. Zat. Nek zat gantian. Dibuat aplikasi ini ganti aplikasi liya. Banyak di Play Store aplikasi tentang Quran. Ada yang di situ disebutkan wajah. Ada yang wajah dengan. Nah, itu yang benar. Aplikasinya apa namanya? Iya. Maka di sini harus disebut apa? Wajah. Wa yabqa dan tetap kekal wajhu rabbika, wajah Rabbmu. Kalau saya boleh nerjemahkan Al-Quran, semua kata Tuhan tak ganti Rabb, kata ilah tak ganti sesembahan. Soalnya Tuhan antara Rabb dan ilah padahal beda. Rabbun dan ilahun tetap artinya apa? Tuhan. 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 Ya kan? Ono wong nang Banyuwangi jenenge apa? Tuhan. Tahun piro iku viral. KTP ini delok jenenge Tuhan. Makanya kita suruh nyebut Allah. Kulida Allah. Al-Isra 110. Kul katakan Muhammad. Uda'ullah. Serulah Allah. Panggillah dia Allah. Awida'ur Rahman. Atau panggillah Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Atau kau panggil dengan nama-nama asmaul husna yang mana saja yang kau inginkan. Ar-Rahim, silakan. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, dan seterusnya. Tuhan. Nek jenengan siji maneh pangeran apa? Rabb. Sebagaimana kita sering berdoa Rabbi, Rabbana. Itu sifat. Sifat Allah yang terangkum di dalamnya minimal ada 5 nama. 5 nama apa? Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta. Ar-Razik, yang Maha memberi rezeki. Al-Muhyi, yang menghidupkan. Al-Mumit, yang mematikan. Al-Mudabbir, yang mengatur. Ini Rabb. Kita panggil Rabbi atau Rabbana. Rabbi, Rabbku, Rabbana, Rabb kami. Contoh, sampai ndonga Rabbana sing sering apa? Rabbana
Iku gak tahu telat iku. Masih liyane gak diwaca, iki ojo sampe iki rek. Iki wis kenek dunya akhirat soalé. Makane dijenengi sapu. Kita sering panggil Allah Rabbi, Rabbana. Harus mengerti, memahami apa yang terkandung di dalamnya tentang nama-nama Allah itu. Banyak dalil Quran. Rabbana itu adalah Khalik, pencipta. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, u'budu, mengabdilah. Saya enggak pakai kata sembah. Soal itu teko bahasa Sanskerta. Kadang-kadang diikutkan sembahyang. Cak wis sembahyang, ojo nek nakoki cak wis salat. Ojo sembahyang. Sembahyang apa? Nyembah hyang. Hyang apa? Yang widi. Iku sing nyeluk wong apa biasa iku? Sang Hyang Widiwase. Wong apa? Sembahyang. Aku gak nyembah hyang aku. Hyang, duduk yayangmu duduk. Hyang itu di situ pakai H. Nah ini kalau tanya sholat, maka ayat tadi diartikan apa? Ya ayyuhan nasu u'budu, hai manusia, u'budu, mengabdilah kepada Rabbmu, Rabbukum. Siapa Rabb itu? Siapa Rabb? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, Khalik. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu terkandung dalam makna Rabb. Dia juga Ar-Razik, sang pemberi rizki. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dialah Ar-Razik. Dialah Allah yang menjadikan bumi bagaikan hamparan, langit ditinggikan, dari langit diturunkan air, air itu meresap ke bumi, ditumbuhkan tanam-tanaman, buah-buahan, biji-bijian. Untuk apa? Rizqan lakum, rizki buat kamu. Berarti Rabb itu adalah apa? Ar-Razik. Nah, ini ditolak nama-nama Allah itu oleh siapa? Jahmiyah. Tujuannya apa? Pengen mensucikan Allah supaya Allah tidak seperti makhluk. Tapi salah cara. Sehingga apa? Dia menolak seluruh sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Tapi mereka beriman kepada Al-Quran. Beriman. Ketika ditanya terus nama-nama dalam Al-Quran yang menyebutkan nama-nama Allah, apa artinya? Itu tidak memiliki arti katanya. Ini contoh. Orang kalau pengen bahagia, iman benar, amal solehnya sesuai tuntunan, imannya benar. Ini baru iman kepada Allah. Cacat dalam rububiyah, ateis. Cacat dalam uluhiyah, Allah musyrik. Cacat di dalam
sifat dan nama-nama Allah, dia kelompok sesat. Belum lagi muncul kelompok lain namanya Qadariyah, yang tidak percaya kepada takdir. Ketika itu para sahabat masih banyak yang hidup. Di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dia didatangi oleh dua orang tabi'in. Riwayat ini di dalam Sahih Muslim nomor 1. Sahih Muslim nomor 1. Tokoh dari mereka ini tidak lain adalah Ma'bad al-Juhani. Orang pertama yang menentang qadar atau takdir. Dari Yahya bin Ya'mar radhiyallahu taala anhu, katanya, orang yang mula-mula bicara di Basrah. Basrah itu sekarang salah satu kota di Irak, yang menentang adanya takdir. Siapa? Ma'bad al-Juhani. Ini tokohnya. Maka pada suatu ketika, aku, di sini aku siapa? Yaitu Yahya bin Ya'mar. Ini seorang tabi'in. Tabi'in iku mboten nate kepanggih nabi, tapi kepanggih para sahabat. Dados belajare gurune niku para sahabat. Senajan piyambake niku gesang nalika Rasulullah tasih gesang, tapi nek dereng nate kepanggih tetep masuk kelompok tabi'in. Lho kono urip zamane Kanjeng Nabi, beriman datang Nabi, tapi duduk sahabat, soalnya gak kepethuk. Tapi nek tiang niku nate kepanggih Kanjeng Nabi, senoso namung sepindah, lan iman dumateng piyambakipun ngantos tumekaning pati, niku disebut sahabat. Masih sepisan tok. Lumayan enggak jadi sahabat? Umpama jenengan urip nalika Rasulullah tasik gesang, ya napa kinten-kinten? Kepingin kepethuk enggak? Pengen. Iya ya lapo kok aku gak diuripno biyen. Sik ana Rasulullah. Ya wis aja disesali, sing penting sampean beriman. Gurung karuan sampean urip waktu Kanjeng Nabi tasik wonten, tasik sugeng, bergabung kali Kanjeng Nabi lan sahabat. Bisa jadi jenengan gabung kali Abu Jahal. Mungkin enggak? Mungkin ae. Wis aja angen-angen kepengin urip zaman samangke. Bersyukur meskipun tidak ketemu Nabi, tidak hidup di zaman Nabi, tapi beriman kepada Nabi. Kaya apa nek gak beriman? Masih urip zaman Nabi, masih dulure Nabi. Wakil Abu Jahal, Abu Thalib, Abu Lahab, mending Abu Jundi. Masih gak kepethuk beriman. Mending jenengan Abu sinten? Sedaya Abu ni. Wong niku sunnah kok ndamel kunyah niku. Kunyah Abu.
Rasulullah mawon gada kunyah Abul Qasim. Jenengan Abu sinten? Abu Arif. Tak kenal niki kunyah Abu Arif. Damel yuga pertama, monggo. Ngene jenengku iku asline dudu iku, Abu Jundi ku kunyaku. Karo kan jenengku sing asli, gak tak kei weruh apa. Aja dibocorno sing nang mburi. Awas dibocorno. Salir ro deh. Hebat aliman. Ma'bad al-Juhani, pelopor Qadariyah. Maka pada suatu ketika aku, Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari, keliru. Al-Himyari, suku Himyar, sama-sama pergi haji atau umroh. Kami berdua sepakat jikalau bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah, kami akan menanyakan kepada mereka masalah qadar, takdir. Justru kami bertemu di dalam masjid, cuma tidak disebutkan apakah Masjid Nabawi ataukah Masjidil Haram. Bertemu dengan siapa? Abdullah bin Umar bin Khattab. Kami langsung mendekati dan mengapitnya di kanan dan kiri beliau. Dalam pada itu aku menduga bahwa sahabatku Humaid akan menyerahkan pembicaraan kepadaku. Kataku kepada Abu Abdurrahman. Siapa Abu Abdurrahman? Siapa Abu Abdurrahman? Abdullah bin Umar, kunyae Abu Abdurrahman. Katanya kepada Abu Abdurrahman, telah muncul di hadapan kita para pembaca Al-Quran dan para ulama ilmuwan. Di antaranya mereka mendakwakan bahwa qadar itu tidak ada. Ini akidah mereka. Segala sesuatu terjadi menurut kodratnya, tidak didahului oleh takdir dan ilmu Allah. Padahal para ulama di kalangan ahlus sunnah wal jamaah merumuskan untuk bisa memahami takdir dengan mudah dan benar harus memahami 4 rukun. Ada 4 rukun. Pertama al-ilmu, kedua al-kitabah, ketiga al-masyiah, keempat al-khalqu. Pertama al-ilmu, ilmu. Bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Allah niku sampun semerep sedoyo, milai awal ngantos akhir ro kabeh. Lajeng napa nomor kali? Al-kitabah, pencatatan. Allah menciptakan makhluk pertama apa? Kolam. Apa kolam? Kolam pena. Tapi duduk pena koyok wekku duduk koyok jenengan. Kolam pertama kali dicipta dan Allah perintahkan kolam menulis. Kata Allah kepada kolam, uktub, tulislah. Kata kolam kepada Allah, madza aktub, apa yang harus aku tulis wahai Allah? Kata Allah, uktubil maqadirul khalaik makana wa huwa kainun minal abad ilal abad. Makana huwa kainun ilal abad. Tulislah mulai dari awal sampai akhir
ditulis kuwabeh. Termasuk jenengan lenggah ten panggenan niki niku pun enten tulisane. Nek gak ana tulisane masih omok pecut kongkon budal, gak kira budal. Mangane nek tiyang niku memahami takdir gak nyalahno wong. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, insyaallah kita sambung yang akan datang. Semoga kita termasuk la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.